Saya so kita live di YouTube. Selamat datang, selamat malam semua teman-teman yang ada di YouTube dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Perkenalkan, nama saya Meiliana Lani. Saya adalah IF Chapter Lead untuk Chapter Indonesia. Dan pada malam hari ini saya akan sharingkan sedikit informasi ya mengenai IF. Nah, teman-teman di sini kalau kita lihat kebanyakan teman-teman yang sudah bergabung juga dengan WhatsApp grupnya IF, jadi sudah kenal. Tapi itu untuk beberapa juga ada yang baru ya. Nah, jadi kita kenalan dulu. Sesi kita sebutnya dialog, dan ini sesi ke-16 di tahun ini dengan judul Learning Dialogue on Theory U. Dalam sesi ini saya akan share mengenai IF dulu. Jadi apa sih IF? Apa sih singkatannya? Nah, IF adalah The International Association of Facilitators ya. Jadi IF ini adalah organisasi participatory yang sudah ada membernya lebih dari 65 negara. Dan kita itu dikenal, kita itu mempunyai set a very high standards on facilitator sehingga akreditasi ini diterima secara global ya. Nah, teman-teman, IHF Indonesia kita didirikan di 2018 dan kita bisa dibilang adalah rumah. Kita welcome banget orang-orang yang mau belajar fasilitasi, bertemu bersama karena visi kita adalah promoting the power of facilitation. Kenapa sih? Apa sih pentingnya facilitation? Apa dampaknya? Facilitation sangat penting. Kenapa? Karena facilitation itu bisa enabling powerful change. Dan kita percaya, sebagaimana quotes di sini, bahwa fasilitasi yang baik itu bisa merubah cara orang berpikir, bertindak, sehingga akhirnya juga akan berdampak bagi lingkungan mereka. Nah, teman-teman di sini juga ada para komiti, foto-fotonya, dan saya, Monica, sebagai boardnya IF Chapter Indonesia. Nah, sekilas mengenai IF, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa lihat ke websitenya, ada di sini, www.if-world.org ya. Nah, sekarang hari ini kita sangat senang banget kedatangan tamu istimewa ya, Bapak Frans Sugiarta dan bintang tamu kita, dan tentu saja main fasilitator kita saya akan serahkan kepada Bang Ucok ya atas salah harap. Silakan Bang Ucok ditangkap. Ya, terima kasih Mei. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan gabung di sesi AF malam ini. Terima kasih Frans juga sudah bersedia menjadi pembicara. Jadi mungkin yang pernah beberapa kali ikutan IAF biasanya ada banner gitu ya. Ini kali ini nggak ada karena memang rada dadakan kegiatannya. Bu Ailin mana Bu Ailin yang lempar bola di WA Group lalu disambut dengan yang lain? Ya, halo, well, kebetulan juga ternyata Fransnya ada waktu, jadi kita bikin malam ini. Namun memang ini kan dekat dengan Natal ya, jadi waktu itu aku bikin persiapan, masa sih ngundang-ngundang orang untuk bikin rapat persiapan ini di masa Natal ya, kan nggak proper gitu. Jadi akhirnya kemarin kami sempat diskusi, ya kita mulai dengan kali ini tanpa banner, kita bawa fun aja. Kita buat mengalir saja, dan ternyata malah ketika tadi pagi dibuka daftar yang mau ikut, lumayan banyak yang mau ikut gitu ya. Jadi kadang-kadang ternyata event yang diadakan ya jalan-jalan aja, kenapa tidak. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah hadir. Terima kasih Pak Frans. Cerita di belakangnya, jadi waktu itu saya forward video si Otto lagi bicara gitu ya. Kemudian banyak pertanyaan, ada yang minta buku, Bu Sadra minta bukunya juga gitu. Terima kasih sudah dikirim oleh Frans. Lalu Bu Ailin juga mengajukan sebuah pertanyaan yang saya bilang kalau pertanyaan terkait ini rekan Frans akan lebih kompeten untuk menjawab karena beliau yang mendalami U-teori. Dan saya kenal Frans juga waktu saya dan Yasmin ngambil deep dive itu U-teori beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau yang lebih kompeten. Kemudian rekan Frans, kakak Frans, harus Kak Frans ya, bersedia juga untuk berbagi. Terima kasih. Ya sudah, malam ini kita bikin sesi berbagi.
akan mengalir aja, namun mungkin beberapa aturan main biar juga tertib. Mohon kalau Anda sedang tidak bicara di mute, jadi tidak mengganggu yang lain, gitu ya. Kemudian ini ada yang perlu saya mute mungkin. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan ditaruh di chat aja. Jadi kami kemarin waktu rapat sudah diskusi persiapan supaya lebih alurnya lebih tertata, nanti dituliskan di chat, nanti ada dari kami dari IAF yang akan mengkurasi pertanyaannya gitu. Nanti dari pertanyaan yang sudah dikurasi tersebut dipilih itu yang akan diajukan kepada Frans untuk dijawab begitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian habis ini kita akan mendengarkan paparan Kak Frans sekitar berapa menit Pak Frans? 30-40 menit, bebas aja sih. Bebas saja. Please remind me on the time, oke? Oke. Mungkin kita lihat sekitar 30 menit. Namun sebelumnya saya ingin mengundang Kak Frans. Saya pikir Kak Frans aja yang lebih tepat untuk mengenalkan diri saat ini di mana UID apa. Karena kalau ditanya saya sih mengenal Kak Frans sebagai fasilitator ya, sebagai orang yang dari awal saya kenal amat sangat konsisten, strong believer of U theory dan promoting U theory dan berusaha menerapkan itu juga dan telah berhasil menginisiasi banyak perubahan sosial gitu dengan kerangka U theory. Jadi silakan waktu di tempat Kak Frans. Ya, terima kasih Kak Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua, salam sehat buat kita dan seluruh keluarga. Terima kasih untuk Kak Ucok, Kak Mei, teman-teman di IAF yang sudah menyediakan juga platform dan kesempatan buat kita malam hari ini sama-sama mengeksplorasi hal-hal yang terkait dengan framework teori U. Dan seperti yang Kak Ucok sudah sampaikan, bahwa saya terekspos pertama kali terhadap teori U, pendekatan teori U itu saat saya mengorganize konferensi dari United in Diversity Forum atau UID. Bukan IUD ya teman-teman, kakak-kakak, tapi UID. Dan ini Yayasan Upaya Indonesia Damai adalah sebuah forum yang diinisiasi oleh Gajah Tunggal Group, lalu Universitas Indonesia, dan juga MIT, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School. Dan beberapa pendiri dari organisasi ini adalah almarhum Bapak Franseda, almarhum Pak Ali Alatas, juga almarhum Pak Arisides Katopo. Beliau-beliau yang saya bersyukur mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan beliau-beliau, membicarakan mengenai bagaimana masa depan Indonesia di tahun 2000 waktu itu. Dan salah satu yang mereka yakini bahwa Indonesia dalam mengawal dan mengisi kemerdekaannya di abad 21 ini memerlukan sinergi yang lebih erat lagi dari pemimpin di 3 pilar utama dalam masyarakat kita, yaitu pemimpin di pilar pemerintah atau public sector, lalu business of course dari private sector, dan juga masyarakat sipil. Dan di dalam masyarakat sipil termasuk media, academicians. Kalau sekarang lebih banyak dikenal dengan pentahelix ya. Jadi itu yang bapak-bapak pendiri dari UID itu yakini bahwa akselerasi pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, yang lebih berkeadilan memerlukan sinergi dari kelima atau ketiga pilar utama dalam masyarakat itu. Nah, untuk mampu menghadirkan sinergi itu diperlukan sebuah metodologi ataupun social technology. Dan disitulah saya terekspos dengan teori U tahun 2003. Waktu itu masih very rough ya dengan Otto.
dan setelah itu saya berkesempatan untuk langsung berproses dengan Otto dan Peter Senge ya untuk mendalami apa sih yang bisa kita bawa untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan lebih berkeadilan. So that's basically bagaimana saya terekspos dengan teori U, dan memang saya itu punya ketertarikan kepada hal-hal yang sifatnya kompleks ya. My background adalah mathematicians, so saya demen untuk kind of like seeing a formula and try to understand where are the crack in the formula. So somehow there is inside me that kind of like interest towards complexities. So I love complexities. I don't like complicated. Yeah. Jadi there's a two big difference between complexity and complicated. Dan kita tahu as we move into the 21st century, kalau biasanya dalam tahun-tahun kita mengenal istilah BC, before centuries, ternyata di abad 21 kita juga kenal istilah BG, before Google and after Google. Dan kita tahu how Google itu justru mengakselerasi di kompleksitas dalam kita berinteraksi, baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam tim, baik itu dalam organisasi, dan juga dalam community. So that's what excites me in using the theory U approach. Dan malam hari ini I think invitations kepada kakak-kakak semua, kita explore bareng-bareng, dan as I shared some of the things that I plan to share with you all, kalau ada hal yang raise certain questions in you, please unmute yourself and then just raise the questions sehingga kita bisa secara lebih informal dan lebih candid, kind of like explore certain things that could give you more clarity on how to use the theory U approach within your own context or within your own fields. So is that a fair kind of invitation, kakak-kakak ya? Okay, cool. So izin saya share screen dengan kakak-kakak di sini. So my plan is to kind of like share with you certain things on the theory U very, very briefly. Hopefully 30 minutes, 40 minutes ya, Kak Ucok. Tolong diingetin karena saya banyak orang labeled me as ATM, automatic talking machine. So when I started, and of course it will go on and on and on, takutnya lewat dari garis ya. Jadi tolong disemprit kalau udah langsung lewat garis ya, Kak Ucok. Siap. So first off, thank you so much untuk questions yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya, bagaimana membentuk atau membuat open mind, simple definitions of theory U, penerapan teori U pada situasi pagebluk ya, ada apa dengan U sehingga dibuat teori, aplikasi praktis, dan dalam kondisi seperti apa pendekatan dengan U theory ini dapat digunakan secara optimal. So hopefully as I go through all with my story, some of these questions itu bisa diaddress. If not, please ask the questions again, and hopefully I can give you a more comprehensive, or maybe if I don't know also the answer, then maybe some of you who has certain experiences in addressing these questions, feel free to also share your views and also your experience. Yeah, kakak-kakak ya. So just to give you a bit of lineage dari mana teori U ini timbul, saya awali dari tahun 68, yaitu munculnya sekelompok saintis yang menamakan diri mereka The Club of Rome. Dan dari sekelompok saintis ini mereka mengobservasi, melihat bagaimana pembangunan ekonomi secara global setelah Perang Dunia Kedua
bagaimana mereka melihat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang besar-besaran, dan mereka concern terhadap sustainability dari planet bumi. Jadi inilah yang sebetulnya melahirkan konsep sustainability, ya, dan direkturnya adalah Dr. Dennis Meadow, dan beliau adalah salah satu senior lecturer di MIT, dan dari situ beliau bekerja sama dengan Profesor Jay Forrester, ya, mbahnya System Dynamics. Dan dari hasil penelitian tersebut oleh Jay Forrester dan tim dibuatlah computer model bagaimana kalau tren pembangunan yang sudah berlangsung selama hampir 2 dekade, 3 dekade, ya. Jadi kalau kita hitung dari tahun 45 berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu semua negara berlomba-lomba untuk mensejahterakan atau membangun ekonominya sampai kepada sebuah observasi adanya pola yang saintis dari The Club of Rome melihat bahwa kalau pola ini diteruskan, dia akan hit the limit untuk tetap bisa bertumbuh karena mindset yang digunakan itu masih sangat dipengaruhi oleh konsep ekonomik dari Adam Smith waktu itu, ya, bahwa yang dikejar adalah pertumbuhan exponential growth. Dan yang mereka temukan bahwa konsep pembangunan itu masih menggunakan asumsi bahwa natural resources will always be there to support the growth. Nah, disitulah dibuat computer modelnya oleh Jay Forrester dan tim. Peter Senge is in Jay Forrester team. Waktu itu dia dari Stanford baru datang ke MIT dan terlibat dalam proyek ini. Dari situlah lahir pemikiran dari Dr. Peter Senge terhadap bagaimana organisasi bisa menumbuh kembangkan kapasitas learning agar juga bisa sustainable. Lalu dari namanya waktu itu Organization Lab di MIT, Otto tertarik dan gabung dengan timnya Peter. Nah, dari Peter Senge, saya asumsikan teman-teman kakak-kakak di sini paham dan tahu mengenai the fifth discipline, learning organizations, dan Peter Senge dan tim waktu itu memberikan argumen dari hasil studi mereka terhadap organisasi ataupun perusahaan yang umurnya sudah ratusan tahun. Artinya perusahaan atau organisasi ini sudah membuktikan memiliki kapasitas untuk menghadapi perubahan zaman. Jadi itu yang dijadikan sebagai sampel. Apa sih yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi ini sehingga mereka bisa melewati umur 100 tahun, melewati perubahan zaman. Dan dari hasil studi mereka ditemukan kesamaan bahwa satu, orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan ini mereka punya strong identity. Ya, mereka tahu siapa mereka dan mereka mampu menerjemahkan dalam pekerjaan ataupun produk yang mereka hasilkan. Lalu mereka juga sangat-sangat konservatif dalam mengelola fiskal mereka. Ya, dalam melakukan investasi ataupun ekspansi itu mereka lakukan dengan sangat frugal, dengan sangat hati-hati. Lalu kultur dalam organisasi mereka pun very open untuk lakukan eksperimen, untuk mengeksplor what they don't know. Dan yang paling penting organisasi ini pun mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka ataupun di market. Nah, dari hasil studi ini, maka Peter Senge melakukan sebuah argumentasi bahwa untuk organisasi ataupun perusahaan mau sustainable, maka setiap organisasi ini harus menumbuh kembangkan kemampuan learning-nya dalam organisasi.
Oleh sebab itu namanya learning organizations concept. Dan digambarkan atau diilustrasikan dengan kalau bahasa Jermannya jejodog, ya, kursi 3 kaki maksudnya, ya. Jejodog itu bahasa Jerman. Jodoh. Jejodognya gitu, jejodog. Jadi kursi 3 kaki. Dan yang tadi saya bilang tolerance, lalu juga identitas, itu dibagi dalam 4 disiplin. Jadi organisasi ini secara konsisten, secara disiplin, terus-menerus mengembangkan kapasitas dalam shared vision dan personal mastery. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan aspirasi sebagai energi utama dalam melakukan pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Ya, artinya saat visi pribadi dari orang-orang dalam organisasi itu visinya selaras dengan visi perusahaan, maka orang-orangnya itu akan bekerja dengan energi yang namanya aspirasi atau passion, bukan desperation. Oke. Nah, untuk mengembangkan energi aspirasi itu dibutuhkan 2 kedisiplinan, shared vision dan personal mastery. Lalu kaki yang kedua bicara tentang collaborations across boundaries atau sinergi. Dan ini yang berkaitan dengan proses berkomunikasi dalam organisasi. 2 kedisiplinan di sini yaitu team learning, bagaimana sebuah tim mengapresiasi dan memvalue feedback. Dan disiplin yang keempat adalah mental model. Saya udah pernah sharing di teman-teman IAF mengenai mental model. Ya, jadi untuk organisasi tetap bisa growing, tetap bisa sustainable di abad 21 ini, argumentasinya keempat disiplin ini tetap harus dijalankan. Nah, untuk tetap bisa survive di abad 21 yang semakin kompleks, diperlukan disiplin yang kelima. Dan disiplin kelima itu adalah systems thinking, kemampuan berpikir secara sistem, secara komprehensif, secara holistik, untuk mampu memahami interdependencies di dalam market atau society. Nah, ini yang menjadi dasar sebetulnya mengapa teori U itu lahir, ya. Dan dari hasil pengamatan dan observasi Otto saat buku The Fifth Discipline ini diluncurkan di tahun 90, itu revolutionary. Everybody feels like, okay, this is the new framework of management. Dan diadopsi oleh banyak sekali organisasi, global companies, bahkan Singapura adalah salah satu negara yang mengadopsi juga learning organizations concept. Yet, akselerasi yang kita harapkan terjadi dalam mengatasi tantangan-tantangan yang sifatnya sistemik itu tidak terjadi. Ya, tidak menjadi kenyataan semudah dari apa yang kita bayangkan saat orang mulai belajar mengenai konsep learning organizations. Ada yang missing di sini. Nah, disinilah Otto yang menawarkan bahwa yang missing adalah the social technology untuk mengadres the transformations of the mindset dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Jadi teori U lahir dan ini adalah salah satu penemuan dari studinya Peter Senge dan tim ya, bahwa norm dari sistem manajemen saat and generally speaking still happening today, bahwa kita overly obsessed dengan yang namanya management by measurement, ya, focusing on short-term metrics and devaluing intangibles.
Intangibles itu kayak aspirasi, itu kan intangibles ya. Terus happiness, itu juga intangible. Terus kita terjebak di dalam right answer and wrong answer, kind of like management mode, ya. Dan management by fear. Terus uniformity, diversity is a problem to be solved, ya. Nah, ini saya just flashing through. I think and I believe teman-teman di sini, kakak-kakak can relate dan melihat banyak sekali artifact yang bisa menunjukkan bahwa inilah norma yang saat ini generally berlaku dalam banyak organisasi. Dan kita tahu bahwa, I mean, I'm not saying that this is bad ya, namun kalau dengan sistem manajemen yang seperti ini, argumentasi saya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sifatnya baru dan sangat kompleks dan sistemik, model manajemen seperti ini nggak kena. Jadi diperlukan cara yang berbeda. Oke. Nah, apa yang Otto lihat bahwa ya kita tahu aspirations, everybody agrees, everybody wants to work using passion as our energy. Nobody wants to go to the work and then feel miserable. Ya, walaupun sebetulnya banyak yang tetap seperti itu. Lalu everybody wants to have also a skill to execute a more generative conversations, right? So yet that not happening, walaupun konsepnya sudah kita perkenalkan. Nah, ternyata dari hasil studi dan interview Otto terhadap ratusan pemimpin dunia yang menghadirkan transformasi atau inovasi, dia melihat bahwa adanya disconnectivity, adanya gap, adanya something that is missing dalam sistem. Bicara mengenai aspirations, kalau dalam teori U, Otto melihat adanya disconnectivity di level atau dimensi spiritual. Aspirasi tidak menjadi energi utama dalam banyak organisasi karena adanya gangguan kualitas relationship antara self itu diri kita saat ini, dengan self, dengan huruf capital semua, apa yang ingin kita lihat dari diri kita sendiri di masa depan. So the self and the self in the future, there is a disconnectivity. Sehingga semua orang bekerja like I call it Harry the hamster. Yeah, apologies for those whose name is Harry. Not trying to offend you, but kayak hamster. Yeah, just doing a job. Ruang kerja itu tidak lagi memberikan sebuah wadah untuk kita mampu menghadirkan aspirasi atau self-actualizations. Dalam hal collaborations, adanya disconnectivity di dimensi sosial antara kita dengan others. Dalam konteks systems, adanya disconnectivity dengan kita dengan nature, dengan environment. Nah, ini yang Otto lihat sebagai symptoms atau the tip of the iceberg. Indikasi bahwa yang sebetulnya perlu ditransformasi itu adanya di level structure. Okay, di level system structure. Dan we know from Albert Einstein that we cannot solve our problem with the same thinking when we created the problem itself. Ya, jadi dalam teori U, I think you've heard what Otto said, bahwa yang diperlukan perubahan atau transformasi bukan lagi di level yang kelihatan oleh mata fisik kita, namun yang perlu adalah perubahan atau transformasi di level structures, di level thoughts, dan di level source. Dan untuk mampu
mengakses dimensi yang dalam tersebut diperlukan social technology, diperlukan metodologi. Dan disitulah lahir teori U. Dan saya mau katakan teori U bukan sebuah teori baru. Teori U bahkan sebuah proses yang amat sangat familiar untuk kita semua. Setiap manusia dari umur 0 sampai umur 4 tahun itu sebetulnya belajar menggunakan teori U. Kita berhenti menggunakan teori U saat kita masuk sekolah. Ya. Jadi saya mau katakan teori U is not new. It's very old. It's so old that we forgot about it. We put it in our blind spot. Dan kita terjebak di dalam sebuah cara berpikir, cara merespons yang hanya mengadres symptoms dari tantangan kompleks dan sistemik yang kita hadapi. So far so good, make sense gak? Make sense? Okay? I'm okay. Cool. Jadi saat kita menyadari bahwa untuk kita mampu mewariskan atau menjaga sustainability dari organisasi atau companies atau bahkan society kita, yang perlu ditransformasi ada di level structures atau sistem, maka kita tahu bahwa untuk kita bisa memahami sistem, kita perlu punya keinginan untuk merubahnya. You cannot understand a system unless you change it. And this is the statement from Professor Kurt Lewin from MIT. Okay? And then you cannot change a system unless you transform consciousness. Jadi that's the reasons why I'm using the word transformations. I'm not using the word change, because there is a big difference between change and transformations from my viewpoint. Change, we talk about perubahan behavior, sementara kalau transformations, kita bicara tentang perubahan consciousness atau perubahan awareness. And you cannot transform consciousness unless you make a system see and sense itself. Itulah esensi dari teori U. Jadi kalau orang nanya, Frans, apaan sih teori U? Saya akan biasanya respons teori U adalah sebuah framework untuk kita menghadirkan transformasi lewat kemampuan melihat dan merasakan kekurangan dari diri kita sendiri atau kekurangan dari sistem yang saat ini kita gunakan. Ya, jadi itu tawaran ataupun a proposal, value propositions dari teori U. Jadi kalau teman-teman, kakak-kakak di sini equally passionate untuk menjadi orang-orang yang melayani perubahan di level sistem, maka teori U bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif utama sebagai framework untuk mampu menghadirkan proses transformasi ini untuk klien ataupun untuk society yang teman-teman kakak-kakak layani. So far so good? Make sense? Okay, good. So this is what also struck me, ya, bagaimana di abad 21 ini we also need to start challenging ourselves to shift from scientist itu melihat ya observasinya ke luar, menjadi alchemist, to how to turn the beam to ourselves, to see and sense our own system. Okay? Jadi di abad 21 ini
kita nggak lagi hanya melulu overly fokus ngelihat ke jendela, ya, ngeliatin keluar, but how to also use mirror to see ourselves. Karena kalau dalam prinsip seorang system thinker, we know bahwa there is no one to blame. Ya, setiap stakeholders pasti ada kontribusi dalam menciptakan problem itu sendiri, dan setiap stakeholders juga memegang kunci untuk menghadirkan solusi. The enemy is not out there. The enemy is within. Ya, itu yang menjadi salah satu prinsip sebagai seorang system thinker. Oke. Jadi bagaimana menggunakan teori U? Well, the first step is knowing bahwa tantangan yang ingin kita address adalah tantangan yang bersifat kompleks, systemic. Kompleks artinya melibatkan banyak stakeholders. Systemic artinya memiliki sebuah histori data, memiliki sebuah pola. Ya, jadi bukan yang untuk insidental. Jadi kalau kita sebagai fasilitator ataupun sebagai consultant ataupun sebagai leader, kita yang pertama paham dulu bahwa tantangan yang kita ingin address itu tantangan yang bersifat kompleks dan sistemik dan strategik. Ya, kompleks artinya melibatkan banyak stakeholders. Systemic artinya memiliki pola, memiliki historical data, dan strategic artinya impacting many people. Itu yang saya maksud dengan kompleks, systemic, dan strategic. So the first step when you realize and you are aware that you are facing such challenge, the first step is suspend your habitual way of responding. Jangan reaktif, karena kalau kita reaktif, yang kita hadirkan solusinya hanya biasanya me-address symptoms-nya saja. Ya, misalkan macet, ya. Bagaimana cara reaktifnya? Oh, bikin jalan lagi. Apakah menyelesaikan kemacetan? Ya, menyelesaikan, tapi paling cuma 3 bulan, 4 bulan. Setelah itu macetnya makin parah. Ya, nah itu salah satu contoh, gitu ya. Jadi kalau dalam teori U digambarkan itu kita keluar dari bubble. Jangan kita terus-terusan ada di dalam habitual, dalam bubble kita. So setelah kita paham, oh ini kompleks, ini sistemik, dan ini strategik, the first step adalah kita harus memiliki kemauan untuk melihat situasi tersebut dari sudut pandang stakeholders dalam sistem. Artinya kita mulai, kalau dalam istilah di bukunya Otto, go to the edge of the system. Ya, mulai keluar untuk melihat apa sih yang membedakan cara pandang dari stakeholders ini, dari stakeholders ini, dari stakeholders yang lain. Ya, dan dalam pengalaman saya, tools yang diperlukan itu adalah seninya ya, the art of improved inquiry, powerful questions. Oleh sebab itu, instrumen kepemimpinan yang perlu diaktifkan adalah open mind. Being curious, how does it look like from your perspective? What do you say? What do you hear? What do you listen? You see? So that is the first step untuk melihat the behavior dari setiap stakeholders dalam navigating the system. Okay? Dan dalam proses ini, musuh yang biasanya ngeblok kita untuk mampu menjalankan proses ini adalah voice of judgment. Hati-hati dengan blok ini. Kita semua memiliki voice of judgment inside us. Oke, jadi dalam pengalaman saya nggak bisa dihilangkan. Dan waktu I learned from him, he said, Franz, you need to learn how to suspend your voice of judgment. And the more I try to suspend it, the more I become very judgmental. Yeah.
Jadi dalam proses saya dengan Otto, we start to realize yang saya lihat adalah permainan jungkat-jungkit. Apa tuh? The seesaw, right? Jungkat-jungkit. So if you want to see your voice of judgment is lessened, artinya kita harus kasih energi on the other side of the jungkat-jungkit. Jadi energinya jangan dipakai untuk suspending that voice of judgment, tapi diarahkan energinya untuk meningkatkan the other side of the jungkat-jungkit, which is curiosity. Dan curiosity itu bisa dilatih dengan kita mengembangkan kapasitas membuat atau mendesain pertanyaan-pertanyaan untuk mampu melihat lebih luas. So far so good. So seeing, and the art of this process is the art of improved inquiry. Okay. Nah, setelah kita melihat dari 360 derajat the whole system dari all perspective of the stakeholders, then kita lakukan sensing. Sensing di sini adalah untuk mendapatkan data point. Apa saja variabel-variabel kunci yang membuat karakteristik sistem itu terjadi. Menggali variabel-variabel. Oleh sebab itu, lingkarannya kita sudah mulai keluar dari bubble. Okay. Sensing berempati merasakan kebutuhan yang tak terucapkan dari stakeholders. Dan seninya di sini adalah the art of listening. Dan menurut saya, ini sangat relevan di dalam dinamika perkembangan bisnis hari-hari ini, di mana kita tahu bahwa kekuatan bisnis hari-hari ini bukan lagi di produk, tapi di customer experience. Jadi kemampuan untuk sensing, berempati, merasakan kebutuhan yang tak terucapkan dari stakeholders. Ya, dan ini sangat-sangat relevan di Indonesia, di mana kita tuh kan punya kultur di hati kita, misalkan mau minum nggak? Oh enggak, makasih. Padahal lagi ausnya ampun-ampun, gitu ya. Apa yang diucapkan kadang atau seringkali tidak selaras dengan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan. Lain kalau di Belanda, saya happens to live in Holland for so many years. Kalau kultur di Belanda itu dia haus dia akan ngomong, gua haus nih, lu ada air gak? Kalau ditanya mau minum apa, mau kopi kah, mau teh kah, dia langsung ngomong. Orang Belanda kulturnya ngejeblak istilahnya, ya bahasa Jerman lagi ngejeblak gitu ya. Dia ngomong apa adanya. Nah kalau di kita kan kulturnya banyak ketidakselarasan dengan apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan, sehingga kemampuan untuk sensing, berempati, merasakan kebutuhan yang tak terucapkan dari stakeholders menjadi penting. Dan capacity yang perlu ditingkatkan adalah the art of listening. Ya. Dan musuh di dalam proses ini adalah voice of cynicism, suara sinis. Ya, alah udah dari dulu emang udah begitu, udah biarin aja, emang orang yang begini, ya itu voice of judgment and voice of cynicism biasanya kick in. Ya. Nah, setelah kita mampu melakukan sensing, maka proses selanjutnya adalah letting go. Letting go di sini adalah letting go the outdated assumptions. Letting go outdated beliefs. Letting go irrelevant data point. Itu yang kita maksud dengan letting go. Dan masuk ke proses pre-sensing. Pre-sensing adalah blending dari dua kata, presence dan sensing. Presence mean hadir utuh, sensing sadar penuh. Ya, harmonisasi dengan dinamika dan reconnect dengan what truly matters for all of us in the future. Jadi orientasinya bukan lagi fixing the problem now, tetapi orientasinya adalah creating the future. Menghadirkan innovative solutions that works for all of us, that shared benefit for all of us. Ya. Nah, ini proses pre-sensing adalah
mengakarkan kembali, to reconnect ourselves with the two fundamental questions for creativity, which is who is myself and what is my work. At this level, be mindful atas musuh yang namanya voice of fear. Oke, saya bercanda dengan Otto. Dia bilang, itu kan presencing abstrak ya. And then I start to have a joke with Otto. Now I know I've been through presencing waktu saya lagi pacaran sama Gina. Ya, nah Gina is now my wife. Orang pacaran tuh biasanya presencing, ngomonginnya masa depan, right? Nanti kita married ya, nanti kita punya anak, cakep-cakep lah anaknya, lu kawin sama gua soalnya gitu kan. Ya, nanti kita punya rumah. So what we are discussing, the orientations and the attention is towards the future that we believe we can create together instead of focusing on the now problem. That is also an example of presencing. Am I making sense? Okay. Nah, setelah kita believe bahwa ini loh masa depan yang works for all of us, kita lakukan prototyping, letting come, ya, bikin modelnya. How does it look like? Karena apa yang terjadi dalam proses presencing itu masih dalam taraf imajinasi, dalam taraf abstrak. Dari yang abstrak perlu dimodelkan, dan inilah the art of prototyping. Toolsnya banyak di sini. Ada scenario thinking, scenario planning, right? I believe some of you know about this technique, ya. Dan setelah prototyping, setelah kelihatan, baru co-creating, integrasi dalam sistem. The art of collaborations. Yeah. So that's basically the invitations untuk menggunakan framework theory U, dan kembali mengapa kita perlu menggunakan framework U dalam menghadapi tantangan yang sifatnya kompleks, systemic, and strategic, karena kita sebagai change maker, sebagai transformations agent, sebagai transformations stewards, kita tahu bahwa cara untuk menghadirkan transformasi itu perlu going down to the level system dan mental models. Sehingga kapasitas yang perlu ditumbuhkan adalah bukan lagi hanya reacting, tapi mampu reframing, mampu redesigning, mampu rethinking, and revaluing. The U process or theory U give us the methodology untuk mampu melihat the fundamental problem dan apa yang dibutuhkan untuk menghadirkan fundamental solutions. Okay, so ini kind of like a brief ya dari theory U, dan ini step by step. Nanti saya share ya the slides with you all. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, I can go with you certain details ya. Ini contoh, I give you some examples bagaimana aplikasi dari menggunakan teori U. Ini salah satu prototype yang dikembangkan oleh Ideas Fellows ya di Wakatobi. Salah satu Ideas Fellows waktu itu Bupati Wakatobi, Pak Hugua, dan salah satu tantangan kompleks dan sistemik adalah dan strategik kemiskinan yang melanda suku Bajau, orang yang hidup di tengah laut ya. Dan ternyata Bajau ini adalah sebuah komunitas yang ada di seluruh dunia ya. Jadi Labuan Bajo itu adalah sebenarnya pelabuhan dari suku Bajau biasanya kalau berlabuh gitu ya. So basically mereka adalah komunitas di Wakatobi yang sangat besar jumlahnya, namun hidup di garis kemiskinan. Jadi bagaimana untuk menghadirkan economic activities yang tidak merusak
environment karena Wakatobi 95% wilayahnya adalah taman nasional, jadi nggak bisa dieksploit. Jadi aktivitas ekonominya harus yang sustainable, harus yang environment friendly. Dan oleh sebab itu idenya adalah pariwisata yang sustainable gitu ya. Dan pariwisata itu berkelanjutan, berbasis komunitas. Nah, suku Bajau kita suspend, reaktif. Nah, biasanya reaktifnya tuh mereka komplain terus ke bupati, minta bantuan, pokoknya demo lah segala macam ya, complaining, hijack dari tourist operator yang saat itu sudah mulai mengembangkan bisnis mereka, dan banyak kan industrinya kan nyelam ya, diving. Karena Wakatobi bagusnya di bawah laut, bukan di atas laut gitu ya. Jadi itu yang menjadi kepusingan dari Pak Bupati, dan kita lakukan dengan menggunakan teori U bersama-sama dengan British Council dan Bank Mandiri. Langkah pertama adalah kita jangan reaktif, kita coba identify the real problem from every angles, ya, amati dengan perspektif berbeda, dan kita lakukan dengan proses kind of like community dialogue, town hall, dan sebagainya untuk mendengarkan dan melihat apa pandangan dari setiap stakeholders. Seluruh stakeholders kita undang dan kita dialog, dan ini prosesnya berulang-ulang ya, dan sampai kita melihat semua melihat bahwa yes, we need to find ways to improve the quality of our livelihood together. Okay? Dan setelah itu ini hasil-hasilnya ya, dan lalu kita select a task force. Setiap dari stakeholders kita minta satu perwakilan dan kita ajak mereka sensing. Kita ajak mereka ke Bali sebagai sebuah proses untuk mereka melihat apa yang dimaksud dengan tourism, apa sih yang di-value oleh targeted customer mereka dalam industri pariwisata. Dan yang lucu saat kita ke Lovina, ya, mereka kaget orang willingly to pay lots of money to see 5 dolphins ya di Lovina. Kata mereka, waduh Bung, ini di Wakatobi setiap hari kita lihat ratusan dolphins katanya. Nah, dan setiap hari pasti lewat Wakatobi itu katanya dolphins. Ya, jadi ini salah satu hal yang membuat mereka tercengang gitu ya. Dan setelah sensing kita lakukan deep dive, pre-sensing untuk sama-sama melihat apa potensi-potensi masa depan yang ingin mereka hadirkan bersama. Oke, dan ini prosesnya juga lewat retreat, lewat banyak sekali dialog ya, dan juga exercising dengan tools-tools yang memang menjadi bagian dari proses teori U. Dan kita mulai prototyping, dan mereka ternyata oh ya kita punya kuliner khas Bajau yang belum terekspos. Lalu mereka itu tadi dolphin. Wah, dolphin di Wakatobi berlimpah itu katanya. Kita bisa jual itu. Lalu hal yang menarik juga adalah seluruh orang Bajau itu ternyata sangat ahli astronomi, baca bintang. Mereka nggak perlu kompas, mereka tahu ini gugusan bintang ini, gugusan itu. Dan itu pun menjadi sebuah story yang punya value. Oke, so dari situ mulai prototyping, ya kita undang orang-orang dari Wakatobi yang di mainlandnya untuk sama-sama testing the prototypes ya, dan setelah itu kita lihat bagaimana integrasi dalam sistem sehingga mulai bikin project ininya, business modelnya, dan singkat cerita prosesnya kurang lebih 2 tahun ya. Akhirnya produk-produk tersebut diluncurkan dan sekarang sudah bisa going, dan ini ada beberapa liputan dari produk-produk tersebut. Oke. Another example ini dari project yang saya juga involve ya, menggunakan sistem dynamics, system thinking.
Ya, di IDEAS program pun kita gunakan pendekatan model. Ini tahun 2010-2011 saya bersama-sama dengan tim dari MIT untuk Nike ya. Jadi Nike kalau Anda teman-teman ingat tahun 2000-an itu banyak diserang karena banyak pabrik yang memproduksi produk Nike itu memperkerjakan wanita dan juga anak-anak. Ya, padahal sebenarnya Nike itu nggak punya pabriknya, itu mereka kan partner ya. Nike kan cuma punya satu pabrik yaitu di Oregon dan itu adalah technological pabrik. Jadi Nike ingin agar setiap pabrik di Asia, terutama India dan Indonesia, mengadopsi konsep equitable manufacturing. Ya, jadi bekerja sama dengan MIT, kita coba lakukan sensing dan lakukan analisa menggunakan framework teori U, dan ini simplified-nya ya, bagaimana pabrik yang memproduksi produk-produk dari Nike Apparel itu mengindahkan kaidah environmental, juga secara ekonomi menyejahterakan dari pekerjanya yang 70% adalah wanita di seluruh pabrik-pabrik yang memproduksi produk dari Nike, dan juga bisa mensejahterakan the social, the community dari para ibu-ibu tersebut. Kalau Anda melihat ya, ini dalam perspektif system thinking, yang biru itu adalah korelasinya, sementara yang merah itu adalah titik ungkitnya yang kita temukan bahwa antara hubungan ekonomik dengan environmental, titik ungkitnya adalah kita perlu hadirkan environmental sustainability program. Untuk ekonomik kepada sosial, titik ungkitnya adalah financial inclusions, community investment, dan sebagainya. Oke, nah dari hasil sensing dan juga komunikasi dialog, again the art of asking questions, improve inquiry, the art of listening, kita dapatkan data-data ini. Ya, ini just to give you illustrations bagaimana dari proses teori itu kita bisa mengidentifikasi yang merah itu titik ungkit strategik, ya, hal-hal inovasi yang bisa dihadirkan oleh factory yang memproduce barang-barangnya Nike. Beberapa sudah mulai diaplikasikan ya di India dan juga beberapa pabrik di Indonesia. Jadi ada 3 area, yaitu inside factory yang sebelah kiri bawah, terus juga ada di community engagement dan juga financial inclusions. Okay, so just to give you illustrations, ya. Jadi teori digunakan oleh IDEO, Human Centered Design, dan kita selalu kenapa menggunakan proses sensing, karena what truly matters adalah people desirability. So we start from connecting to people's needs and wants. Lalu kita identifikasi secara infrastruktur, visibility-nya seperti apa, dan baru ekonomi viability-nya seperti apa. Oke, dan di MIT kita punya kayak mantra untuk melakukan atau menghadirkan inovasi adalah dengan menggunakan pertanyaan how might we, ya. Jadi kita nggak langsung blaming atau okay, this is a problem, tapi how might we, frame it as a questions. Okay, how might we menghadirkan Pancasila in action in Indonesia's modern society. You see, jadi lebih opening up for people to contribute. How might we bisa menjadikan struktur masyarakat Indonesia lebih inklusif dan celebrating pluralism? How might we eradicate corruptions in Indonesia? Something like that. Okay, just to give you an example. Okay, so ini some of the prototypes ya. Ini juga kenapa saya got anchored so much dalam teori U, karena saya punya pengalaman pribadi waktu tahun 2005 dijorokin untuk merehabilitasi dan merelokasi sebuah desa di Nias yang terkena tsunami sama gempa bumi. Nah, ini adalah
situasi desa Sirombu di Nias Barat setelah kena tsunami, dan original structure dari desa ini adalah, karena desa ini desa pelabuhan ya, jadi kalau Nias itu kan secara pulau mayoritas Christians ya, tapi di Zirombu itu sekitar 40% Muslims, lalu 40%-nya Christians, 20% adalah Konghucu dan juga yang lain-lain. Karena banyak orang trading di situ. Dan the village itu kayak ada areanya sebelum kena tsunami. Area Christians, area Muslims, dan area the pecinannya lah istilahnya. Dan tugas saya sebagai Pimprov waktu itu, Pimpro adalah merelokasi village ini untuk lebih jauh dari bibir pantai sesuai anjuran pemerintah dan membuat desa Pancasila karena organisasi saya United in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dan saya mentok waktu itu. Dan di demo, pokoknya kalau datang ke sana pasti saya tuh menghadapi parang ya, pisau, karena orang-orang sudah minta rumah, saya belum bisa hadirkan. Karena situasi itu saya harus menggunakan teori U. Oke. Dan seperti the 7R prototype kriteria dalam teori U, maka yang saya lakukan adalah ini, rough and rapid prototyping rumahnya. Banyak hal yang saya temukan lewat proses sensing, seperti toilet itu harus di luar. Jadi kalau kita biasa bikin rumah, toilet kan ada di dalam rumah ya, karena kita kan jadi gampang kan ke toiletnya. Tapi kalau mereka harus keluar, karena itulah kultur mereka. Terus dapur juga harus di luar, bukan dalam rumah. Karena acara memasak itu adalah acara ngegosipnya ibu-ibu. Gitu ya. Which I don't know at the time. Kalau saya nggak lakukan sensing, I didn't know. Dan masih ingat harus bikin desa Pancasila, ya ternyata waktu saya assume bahwa yang membuat desa awalnya original village itu terpisah antara daerah Muslim dengan Christians adalah isu agama, ternyata setelah saya lakukan sensing, ternyata isunya adalah soal babi dan soal kambing. Karena itulah harta mereka. Jadi saat kita collectively atur di compound yang baru, di area yang baru, daerah babi kita atur sebelah barat, daerah kambing kita atur sebelah kiri, ternyata orangnya nggak ada masalah tuh. Karena rumahnya duplex modelnya, satu atap dua rumah. Jadi nggak ada masalah ternyata. Ya, ini rights ya. Kita bukan hanya bikin rumahnya saja, sampai kita hadirkan furniture, sampai horden, segala semua itu kita provide, sampai bantal guling kita kasih, lalu replicable. Rumah kita itu dalam 7 hari kita bangun 7 rumah, jadi sangat-sangat cepat karena menggunakan slab ya teknologi, dan bisa dengan sangat cepat sekali lah bikin rumahnya, 1 hari 1 lah kita bilangnya seperti itu ya. Dan relasional karena kita juga engage local communities to be involved in the pembangunannya, dan relevant. Nah, that's Gina ya, my wife. Itu kelihatan tuh kerokannya karena dia dekat tidur ya, dan kita upayakan untuk ngawal orang-orang yang sangat urgent untuk dapatkan rumah. Yang sebelah kanan itu MIT student, dia datang intern untuk bantu the whole process. Oke. Ini karena dananya dari Prince Albert, so I got recognitions dari Prince Albertnya langsung, beliau yang meresmikan proyeknya, dan bahkan kita dapat acknowledgement dari Pak SBY waktu itu sebagai salah satu organisasi yang salah satu organisasi pertama lah yang memindahkan tsunami victim ke permanent houses ya. So this is the reasons why I started to believe theory U is a very relevant social technology ataupun framework gitu. Oke, dan UID has been collaborating sama Otto dan juga MIT sejak tahun 2008 menghadirkan IDEAS program ya. Kita select some key stakeholders dalam sistem ya, pemimpin-pemimpin dari governments, dari business dan juga civil society untuk masuk lab, transformations lab,
dan menggunakan framework U dalam menghadirkan social innovations atau system transformations. Oke, sekarang sudah ada 6 angkatan dan hopefully next year kita lakukan yang angkatan ke-7, hopefully ya. So this is ideas, bahkan direplicate sampai ke ideas China. Sekarang juga sudah mulai direplicate in many European countries as well. The same model like ideas program. Dan ini BNI, saya juga introduce pendekatan U untuk transformasi BNI dari product centric ke customer centric, ya. Dan this is all some of the examples, ya. Sama Bu Filia Salim, dan juga dapat recognitions dari ASEAN Business Forum dari proses tersebut. So that's basically what I share with you. Untuk beberapa question sudah semua belum, Cok, kira-kira, Cok? Sudah, Pak Frans. Ya. Sudah lengkap, thank you. Lengkap ya, gitu ya. Jadi that's my sharing this evening. I hope it makes sense. Apologies kalau kind of like very rush gitu ya. I hope dan di sini ada beberapa teman-teman yang juga sudah berproses menggunakan framework teori U, ada Puri, ada of course Ucok sendiri dan Jasmine, you know very well the U framework gitu ya. So thank you so much. I hope it makes sense dari apa yang saya sharingkan. Apologies kalau ada salah-salah ucap atau salah kata. So I give it back to you, Cok, dan let's explore questions yang perlu kita sama-sama giving attention this evening. Thank you so much. Terima kasih, Frans. Saya belum lihat pertanyaan di chat. Kayaknya semua masih takjub dengan penjelasan Frans. Ada Kak Bido sudah waving. Iya. Ya, silakan Kak Bido. Silakan Kak Bido. Iya. Thank you so much, Pak Frans. I think it's inspiring and I'm in awe actually. Gitu. Been practicing human-centered design karena kecebur aja. Recently juga bantu IDEO di Indonesia. Jadi saya ngelihat sebenarnya, is it fair to say bahwa human-centered design itu some of the element itu ngambilnya dari teori U atau sebenarnya teori U itu lebih dalam lebih mengakar, lebih jauh ke dalam dari human-centered design. Karena kalau human-centered design kan memang intinya kita ngelihat apa yang kejadian, benar-benar mendalami segala macam, dan then we create a prototype, ideation prototype, kemudian mencoba scale up kan, gitu kan? Iya. Tapi apakah kami terburu-buru atau sebenarnya ini? Kalau saya ngelihatnya kok Pak ya, what you presented actually really much deeper than what I've been experiencing with human-centered design. Can you explain to that? Thank you. Thank you Kak Bido. Thank you Kak Bido. Langsung aja nih Cok ya. Nanya sama yang punya ini dulu waktunya. Langsung. Sip. Jadi as you know, IDEO itu kan foundernya dari Stanford ya. Dan Stanford dan MIT itu kan kayak kakak adik ya. Stanford di West Coast, MIT di East Coast. Dan sebetulnya apa yang dikembangkan oleh IDEO, Human Centric Design, itu juga terinspirasi dari apa yang penelitian dilakukan dari Stanford dan juga MIT. So I would say both of them complementing one another. IDEO fokusnya lebih kepada produk. Sementara Otto lebih fokusnya kepada societal lab. Gitu Kak. Yes. Jadi concernnya Otto dan kami semua di Presensing Institute adalah bagaimana untuk 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan lewat framework U, kita secara kolektif mulai bergeser dari road to illness, berjalan pindah ke road to wellness. Sehingga kita bisa melihat planet bumi yang lebih sustainable, yang lebih livable untuk our next generations, society yang lebih tentunya sejahtera ya, dan juga organisasi yang thrive untuk menghadirkan kembali the true humanity in our society. So itu yang saya lihat
Kak Bido. Perbedaan dari IDEO dengan apa yang kami Oto lakukan. Ya, ini untuk simpanan pertanyaan aja, Kak Ucok. Nanti saya ingin nanya ke Pak Frans lagi, tapi mungkin yang lain bisa nanya dulu. Ya, Apakah di high level kita di pemerintahan, presiden kita misalnya Pak Jokowi atau sebelumnya, sudah paham mengenai teori ini dan mencoba untuk menggunakannya untuk mentransform our country and leadership and all that. Tapi nanti dijawabnya nanti aja, silakan yang lain dulu. Thank you. Ya, Thank you Kak Bido for your question. Tadi ada Kak Aileen sudah nulis di chat. Ya, Kak Aileen langsung aja Kak Aileen. Boleh Kak Aileen. Thank you so much ya Kak Frans. Very cara menyampaikannya juga it's very so inspiring and reflecting gitu ya, membuat Thank you Kak. jadi sampai masuk gitu ya. So I felt it very much. Jadi pertanyaan saya itu adalah, jadi saat ini gitu ya, apakah ada contoh-contoh ya application of youth theory di Indonesia? Pengen tahu gitu. Terima kasih. Thank you Kak Aileen. Karena UID has been one of the key partner dari Presensing Institute since 2006, I would say, or 2005. Ya, bahkan kalau mau tarik lebih jauh lagi, sejak 2003, waktu Oto masih coret-coret mengenai teori U, lewat IDEAS program, kita melihat banyak prototipe yang sekarang sudah juga berkembang menjadi real system. Seperti konsep hutan sosial, ya, bagaimana mulai menyeimbangkan atau mengadres konflik antara rangers dari hutan nasional dengan poachers, ya, karena dua mental model yang berbeda. Rangers itu kan penjaga hutan nasional, taman nasional. Jadi mental modelnya adalah ngejagain, protecting. Sementara masyarakat sekitarnya itu adalah yang memang biasa ngambil kayu ke hutan, ya. Nah, jadi kalau ngomong dengan cara yang reaktif, yang masuk penjara itu sebetulnya hanya rakyat-rakyat kecil, you know what I mean? So that's not the real problem. Nah, bagaimana dengan konsep hutan sosial, kita bisa hadirkan sebuah transformasi dari stakeholders menjadi equity holders, di mana komunitas itu juga punya equity di dalam hutan atau taman nasional. Ya, that's one of them. I'll share you another. Ini just being shared dari salah seorang IDEAS Fellows, ya, Mbak Alisa Wahid yang kerjasama dengan KUA, ya. Ini just an example bagaimana transformasi KUA menggunakan teori U process untuk again shifting the mindset, revolusi mental lah, ya. So ini yang buat teman-teman dari KUA nih tuh, ya, kita mau keluar dari jebakan reacting, ya. Nah, mereka lewat proses-proses dialog dan menggunakan teori U, mereka menghadirkan planning transformasi roadmap yang lebih addressing the root cause of the problem, gitu, ya. Jadi titik ungkitnya ada di struktur ataupun di system structure dan shifting the mental models, ya. Kalau teman-teman kakak lihat sebelah kiri mental modelnya yang saat ini berlaku, bekerja untuk mencari nafkah, enak kerja di KUA karena banyak waktu luang, jadi banyak yang ngobjek, apa yang dihadapi itu saja yang dikerjakan. And this is part of the reformasi birokrasi yang kita ingin juga hadirkan lewat pendekatan teori U. Menjawab juga apa yang ditanyakan oleh Kak Bido tadi. Memang kita lagi butuh banyak bantuan nih Kak Bido untuk kita bisa sama-sama melayani kebutuhan dari bangsa kita, menjawab tantangan-tantangan yang lebih kompleks ke depan. Nah, ini salah satu contoh Kak Aileen, ya, bagaimana lewat kerja dari ataupun efforts dari
Alumni Ideas Indonesia, dan juga ada kita kerjasama dengan Kominfo untuk juga menghadirkan transformasi di wilayah 3T, karena kan Palaparing akan segera diaktifkan. Artinya Indonesia secara teori sudah siap ke infrastruktur 5G. Nah, bagaimana merubah mindset dari bangsa kita supaya bisa memanfaatkan infrastruktur 5G ini dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti 5G hadir cuma dipakai buat main TikTokan atau Facebookan yang nggak ada value creationsnya di situ. Gitu. So kita kerjasama juga dengan Kominfo, kita juga kerjasama dengan Kemenaker ya kemarin-kemarin, juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang ini membutuhkan proses dan membutuhkan banyak support dari teman-teman, kakak-kakak yang I hope di sini juga memiliki passion yang sama, memiliki keterpanggilan yang sama untuk menjadi pelayan-pelayan dalam menghadirkan transformasi di level sistem. Gitu, Kak Aylin. Terima kasih banyak, dan saya merasa ya mungkin di grup ini ya, jadi EIF entusias ini banyak sekali apa ya keahlian dan passionnya ya, dan mudah-mudahan sebelum akhir sesi ini gitu ya, kita mungkin bisa memikirkan bagaimana ya secara keseluruhan ini. Lihat aja yang ikut ada 48 orang ya, jadi apa yang bisa di action gitu ya, apalagi mengingat keadaan situasi pandemi ini ya, yang semuanya melelahkan ya. Jadi, oke. Gitu. Thank you. Thank you so much, Kak Aylin. Thank you. Terima kasih. Ada yang raise hand, tapi Kak Sadra sudah tulis. Boleh Kak Sadra langsung ngomong? Langsung aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, thank you. Thank you Pak Frans, it's really. Sama-sama Kak. Sampai aku melotot gitu, nggak berhenti. Pak Frans ini, I'm into peace through education. Jadi saya bekerja untuk dan bersama Sekolah Madaniyah. Kita tuh sebisa-bisanya, sestandar-standarnya aja gitu. Bagaimana how do we build peace di antara para pemeluk agama gitu. Bukan agamanya yang mau kita damai-damaikan, it's all private, tapi para pemeluknya ini loh yang mau kita damaikan. Beberapa langkah sudah kita ambil, kayak building peace initiative di antara para guru agama-agama gitu ya. Now, do you have examples of doing this amongst the pemeluk agama so that they can build peace and not menghujat within each other gitu? Can you share some experience in using this theory? Yes, I think I can relate to again the situations of the conflict, social conflict that we have to deal with dengan itu tadi Taman Nasional ya, Kak Sadra ya, kind of like similar kind of conflict, kind of like horizontal gitu ya. One of the key acupuncture point that I observe adalah transformasi narasi. Ya, kita banyak sekali unaware menggunakan narasi-narasi yang outdated, narasi-narasi yang tidak promoting the peace itself. So innovate from that level, Kak Sadra. Okay. Dan saya biasanya dalam konteks yang Kak Sadra sampaikan, the invitations kepada stakeholders adalah how do you elaborate the quality of spiritualism in people's life instead of religions. Karena spiritualism itu lebih fundamental dan lebih universal instead of religions. So that what I have experienced, Kak Sadra, and what I think I would like to respond to your questions. Right. So, and that applies. That means the narrative that we use. Yeah, we unconsciously are stuck
in, to me, outdated assumption, outdated labels, outdated narratives. Karena kita nggak aware bahwa selama 200 tahun terakhir ini yang menjadi influence utama adalah mindset industrialism. Industri. And it applies as well to our education system. Ya, yaitu yang tadi prevailing management by measurement, ya, lalu right answer and wrong answer, sehingga kita tanpa sadar terperangkap di dalam mindset reaktif. So ini yang I think is the key untuk kita menghadirkan a holistic transformations in people's life today. Gitu Kak Sandra. Ya, thank you. Thank you. Ya, dan mindset industrialism gitu kan, what is broken and how to fix it. Ya, itu mindset industrialism. Jadi quick fix, linear thinking. Sementara kalau menggunakan system thinking ataupun pendekatan teori U, pertanyaannya adalah what do we want to grow? Or what do we want to see growing? And why do we want it to grow? Jadi pertanyaan bagaimana mengubah atau menghadirkan open mind. Sebagai seorang system thinker, kita perlu memberikan perhatian kepada the conditions of the stakeholders to be open-minded. Kita nggak bisa ngerubah orang. Jadi leadership dalam menggunakan framework teori U, kita intensinya, niatannya bukan untuk ngerubah orang lain. Itu adalah domainnya yang maha kuasa dengan orang itu sendiri. Jadi konsep kepemimpinan menggunakan system thinking adalah we pay attention to the environment. We create the conditions for the stakeholders of the system to be able to open mind, open heart, and open will. Make sense nggak, Kak Sandra? Ya, jadi kayak konsepnya kayak seorang farmer. Make sense, berat aja. Ya, seorang farmer. Ya, seorang farmer. Farmer, dia akan give attention kepada the quality of the soil. What nutrition that is required for the seed to grow. How advanced the farmer's technique, dia nggak bisa mempercepat pertumbuhan dari seednya itu. Karena itu domainnya yang maha kuasa. Yang kita bisa rubah adalah tanahnya, nutrisinya, oksigennya perlu nggak, pupuknya apa. Nah itu yang menjadi ilustrasi dalam menggunakan pendekatan teori U. Am I making sense? Yes, jadi bukan mechanical, bukan kayak mesin. Ada yang broken, you replace it or you fix it. Enggak. Gitu. Dan ini adalah salah satu prinsipal dalam system thinking. Semua itu saling ada interdependencies. Aku tuh kalau dijelasin pakai analogi lebih ngerti. Jadi analoginya kayak seorang farmer aja, Kak. Ya, pay attention to the conditions. Right. Yeah, what conditions, what environment that is required for such transformations to be able to grow. Right. Okay. You see? Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yeah, so that's my response to your questions. I hope it makes sense. Thank you. Yes. Teman-teman. Thank you, Kak. Thank you so much. Sama-sama, Kak. Thank you, Kak Sandra. Thank you, Kak. Sekarang sudah jam 9. Kita plan to stop jam 9. Kalau saya boleh usul gini, kita foto dulu, ada Mentimeter dulu ya. Kak Mei sudah menyiapkan, tolong diisi dulu. Kemudian ya kita foto-foto dulu, habis itu yang mau selesai jam 9 mangga boleh keluar gitu ya. Yang mau lanjut sampai Pak Frans. Ayo. Ini boleh nggak Pak Frans? Boleh gitu ya. Nggak ngapa-ngapain tapi yang juga kok. Formalnya kita udah selesai. Boleh? Mentimeternya ada kami, silakan. Yes, oke. Thank you. Thank you Frans untuk pemaparan yang luar biasa dan thank you juga Bang Ucok ya.
Nah, teman-teman yang pertama mungkin saya ajak dulu untuk boleh menuliskan di chat function sebelum kita masuk ke Menti. Jadi ada 3 tahap reflection. Yang pertama talking about from this session what I hear ya. Jadi apa yang teman-teman dengar nih? Quotes atau sentence apa sih yang mungkin menggugah Anda? Tadi kayak udah ada beberapa juga sih udah tulis gitu kan ya. Nah, bolehkah saya undang teman-teman untuk menuliskan di chat function sehingga kita juga saling berbagi ya satu dengan yang lain apa sih takeaway-nya. So, itu yang pertama, silahkan. Dan nanti setelahnya saya akan masuk ke Mentimeter untuk ada 2 pertanyaan lagi. Transformation, not change. Thank you, Sadra. Transform, more than just change. Saya itu mendalam banget ya. Thank you, Mbak Lis. Candi, the enemies from within. Adjustment, research, spending, judgment, listening. Nice. Thank you. Silakan terus di chat ya. Nah, sekarang saya akan share juga untuk di Mentinya. Setelah kita bicara mengenai apa yang kita dengar di sesi ini, kita akan saat ini share juga dong untuk apa sih yang kita rasakan. From this session, I feel. Nah, silakan diisi titik-titiknya ya. Dan Mentimeter kita di sini kodenya 6763644. Jadi yang baru pertama silahkan bisa dengan handphonenya ke www.menti.com. Kemudian nanti kodenya 6763644. Dan teman-teman bisa share di situ. Kalau tadi yang sudah kita dengar, nah sekarang apa yang Anda rasakan? Kita sambil menunggu ya. Energize, strengthen. Thank you. Apa yang dirasakan? Hopeful ya. Kalau untuk saya hopeful ya. Karena I think teori benar-benar sangat dalam dan juga kalau bisa dilakukan untuk menjamah lebih banyak lagi orang dan sistem dan juga organization akan luar biasa. Excited. Nah, ini Kak Frans ya. Enlighten. Wow, it's very nice. Let's do something. Yes, betul. Mari kita mulai melakukan sesuatu ya dengan teori EU ini ya, dan banyak sekali permintaan juga. Jadi teman-teman, yuk. Tadi saya sudah post juga di chat function. Silahkan teman-teman jangan lupa diisi yang mau dapat PDF-nya juga supaya kita bisa connect sama teman-teman. Nanti kita akan share lagi ya. Another session yang mungkin lebih dalam lagi ya, Kak Frans boleh ya? Siap. Ya, kita benar-benar belajar sampai kita juga bisa berpartisipasi ya, dan membantu melakukan teori U ini, mempraktekannya. Thank you. Oke. Thank you. Ya baik, satu lagi questions-nya, kita pindah yang kedua. Nah, tadi yang saya dengar, I feel, dan sekarang what I sense. Silahkan. Nah, sensing. Tadi kan ada sensing. Nah, kita belajar juga nih sensing. Ya. Monggo. Kalau for me, I think I sense collaboration nih. Oh. Better be careful what you ask for. Ya. Ready for that ya. Amazing, patient, inspiring. Wow. Ya, Kapuri ya. Kapuri bisa. You can relate to that. Langsung yes gitu ya. Thank you. Self-transformation. Thank you. Yes, thank you teman-teman. Keep it going. Saya akan stop sharing. Tapi teman-teman bisa terus isi ya. Baik, kita akan siap-siap juga untuk foto grup ya, grup picture. Mari teman-teman, Anda sudah hadir bersama, kita abadikan. Ya, siap ya. Senyum aja, kita nggak tahu kita di layar keberapa. Siap, 1, 2, dan 3. Iya. Sekali lagi, saya akan pindah ke layar yang kedua. Tetap senyum ya. Baik. 1, 2, 3. Iya.
Terima kasih. Baik, teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tapi untuk yang di YouTube yang berkenan untuk ingin mendapatkan kita punya tadi PDF-nya ya, yang dari Kak Frans, silahkan bisa juga dikirimkan email. Aku udah share di chat tuh, Kak ya. Mei. Ya, thank you. Aku bacakan ya untuk yang di YouTube sebentar ya. Di iafindonesia.id@gmail.com. iafindonesia digabung semua .id@gmail.com. Oke, so thank you peserta yang di YouTube bisa off YouTube, dan untuk teman-teman yang di sini sekali lagi thank you banget, thank you buat Frans, thank you so much buat Kak Ucok, dan yang masih tetap mau stay untuk terus lagi diskusi dengan Frans karena tadi saya noted ada juga yang sudah angkat tangan ya, mohon maaf ya, kita lanjut aja, silakan di sini lanjut aja Frans, monggo. Yuk.